selamat siang sahabat semuanya. Ya, siang hari ini gimana? Pagi hari tadi sarapannya luar biasa teman-teman semuanya yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, dan yang ada di Instagram. Oke, kita akan sharing pada siang hari ini menjelang makan siang, ya, menjelang makan siang. Kita akan sharing teman-teman semuanya terkait program diet sehat. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menghitung kalori kita. Kalori. Jadi setiap makanan itu ada nilai kalorinya, jadi teman-teman. Ini yang akan kita bahas adalah progres untuk turun berat badan dulu ya, untuk turun berat badan dulu. Kita akan bahas pada siang hari ini sebagai penghantar teman-teman semuanya makan siang. Oke, ya, di hari Senin yang luar biasa teman-teman semuanya. Jadi sedikit saya akan sharing singkat saja terkait dengan 4 langkah mudah menghitung kalori saat kita akan melakukan penurunan berat badan. Jadi perlu dipahami teman-teman semuanya, kita tidak bisa hanya sekedar mengurangi makanan saja, ya. Tidak bisa kita itu hanya sekedar mengurangi makanan, asal nasi sedikit gitu ya, kemudian sayur sedikit, ikan atau daging sedikit, no. Jadi asumsi-asumsi itu adalah salah teman-teman. Jadi nanti kita akan menjadikan diri kita itu menjadikan diet yang ekstrim, yang berbahaya dalam tubuh kita. Nanti apa? Tubuh itu akan mengalami craving ya, mengalami craving, jadi lemas. Jadi ketika kita itu mau menurunkan berat badan, tidak hanya sekedar kita itu mengurangi makan nasi sedikit, sayur sedikit, ikan atau daging sedikit, buah sedikit. Nah, itu salah teman-teman. Pertama yang harus kita pahami dulu adalah kebutuhan kalori ya. Satu adalah kebutuhan kalori harian kita. Bagaimana kebutuhan kalori harian kita? Ini harus kita pahami dulu. Ya, harus kita pahami dulu. Kemudian yang kedua, dari kebutuhan kalori harian itu kita defisitkan. Ya, kita defisitkan. Setelah kita menghitung kebutuhan kalori harian, kita defisitkan kalori sesuai dengan aktivitas masing-masing ya. Sesuai dengan aktivitas masing-masing. Setiap orang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan karena setiap orang memiliki metabolisme tubuh yang berbeda-beda. Sekali lagi seperti materi kemarin, jangan sampai kita hanya tiru-tiruan, meniru, ikut-ikutan. Jadi kebutuhan kalori masing-masing itu berbeda, otomatis metabolisme tubuh masing-masing itu berbeda. Di sini kita akan sharing singkat, simple ya, cara simple untuk menghitung kalori supaya berat badan kita itu turun dengan sehat, ya. Berat badan kita turun dengan sehat. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan apa? Teman-teman yang pertama harus tahu dulu berapa berat ideal teman-teman ya. Berat ideal teman-teman berapa? Caranya bagaimana sih cara menghitung berat idealnya? Kita harus tahu dulu tinggi badan. Tinggi badan teman-teman, tinggi badannya berapa? Ya, tinggi badannya misal katakanlah tinggi badannya itu 160 lah. Tinggi badan kita itu misal 160. Berat idealnya bagaimana? Rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 100 ya, tinggi badan dikurangi 100.
Jadi ketika misal tadi tinggi badannya 160 dikurangi 100, berarti idealnya adalah berat badan idealnya 60 kilo. Itu adalah berat ideal ya. Setelah itu kita mengetahui berat idealnya ya. Maka yang kedua, kita akan menghitung kalori kebutuhannya, menghitung kalori hariannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika kita menghitung kebutuhan kalori harian kita, caranya setelah kita mendapatkan berat ideal, untuk laki-laki dikalikan 30 kalori, untuk perempuan dikalikan 25 kalori. Misal tadi berat idealnya adalah 60, maka 60 dikali 30, jadi kurang lebih ada 1800 kalori per hari. Jadi 30 itu adalah angka tetap untuk dijadikan acuan buat ngitung. Jadi untuk laki-laki 30 kalori, untuk perempuan 20 atau wanita 25 kalori. Nah, itu kebutuhan harian, kalori hariannya ya, kebutuhan kalori hariannya. Gimana? Coba masing-masing menghitung, teman-teman semuanya dihitung dulu. Satu adalah dihitung dulu berat idealnya ya, berat idealnya berapa. Caranya tinggi badan dikurangi 100, dihitung dulu. Kemudian teman-teman hitung kebutuhan kalori hariannya. Kebutuhan kalori hariannya, jadi berat ideal dikalikan 30 kalori untuk laki-laki, atau untuk perempuan dikalikan 25 kalori. Coba dihitung teman-teman semuanya untuk mendapatkan terkait mendapatkan kalori harian. Ayo dihitung dulu berapa kalori yang dibutuhkan per hari. Gimana? Sudah ketemu? Nah, sudah ketemu belum angka kebutuhan kalori harian, teman-teman? Ya. Next saya lanjutkan ya. Sambil menghitung teman-teman semuanya, coba kita asumsikan tadi adalah kebutuhan kalorinya, hariannya ada 1800. Ya, contoh ketika kita itu dalam sehari kita paginya makan nasi goreng ya, makan nasi goreng komplit pakai dada telur. Itu kurang lebih kalorinya 600 kalori. Kemudian teman-teman di siang hari makannya nasi padang komplit, nah kurang lebih 800 kalori. Jadi nasi padang komplit dengan kuahnya, dengan dagingnya, itu kurang lebih 800 kalori. Sore harinya teman-teman itu ngemil gorengan ya, mengemil gorengan, misal pisang goreng atau tempe mendoan 2 biji. Nah, itu kurang lebih 400 kalori. Kemudian malamnya teman-teman makan lagi nasi goreng komplit ya, makan nasi goreng komplit plus telur dadar ya. Ini kalorinya kurang lebih 600 kalori. Jadi total dari pagi, siang, sore, dan malam, berapa kalori yang masuk dalam tubuh kita? Yaitu kurang lebih 2400 kalori. Padahal kebutuhan kita tadi ya, angka kalori kita tadi berapa? 1800. Berarti kita kelebihan berapa? 600 kalori. Nah, jadi angka kalori disesuaikan berdasarkan banyaknya porsi dan tambahan penghias menu-menu utamanya. Karena apa? Setiap makanan itu ada nilai kalorinya. Nah, menghitung selisihnya bagaimana teman-teman? Hitung selisih kalori yang masuk dengan kebutuhan kalori kita.
kalori yang masuk tadi dari pagi, siang, sore, malam 2400 kalori. Kalori hariannya adalah 1800. Berarti kita tadi kelebihan 600 kalori kelebihan. Jadi kelebihan ini akan diubah menjadi lemak tubuh. Wajar kalau kita itu setiap hari akan naik berat badan. Yang naik apa tadi? Lemak tubuh. Itu anggap saja makanannya yang kita makan itu bersih. Tapi kalau yang kita makan itu makanannya misal pentol plus saus dan ubi rampenya, maka kemungkinan besar nanti akan naik lemak tubuh dan lemak perut. Jadi teman-teman, itu tadi ya terkait dari konsep ketika kita itu kok naik berat badan, pengennya turun naik berat badan karena kalori yang masuk tadi 2400, kebutuhan kalori kita berapa tadi? Misal 1800, berarti kita kelebihan 600 kalori. Jadi konsep turun berat badan adalah gunakan meal plan yang ada defisit kalori hariannya. Tapi bukan hanya sekedar defisit kalori, tapi kebutuhan nutrisi selnya itu tercukupi. Nah, caranya mudah teman-teman ya, caranya mudah. Ketika kita misal defisit kalorinya bagaimana? Defisit kalorinya masing-masing, kalau defisit kalori tadi ya, defisit kalorinya untuk konsep turun berat badannya. Tadi konsep kenapa kita itu naik berat badan karena makan kalori yang masuk itu adalah masuknya tadi adalah 2400, kemudian yang kebutuhan kita sehari-hari ada 1800, kita kelebihan 600, otomatis akan naik berat badan. Tapi teman-teman yang ingin turun berat badan adalah mendefisitkan kalori harian ya, mendefisitkan kalori harian. Artinya cara mendefisitkan bagaimana? Masing-masing beda ya, masing-masing orang beda-beda teman-teman, masing-masing orang beda-beda. Tidak hanya konsepnya adalah ketika pengen turun berat badan, satu adalah defisitkan kalori, kedua tidak hanya defisit kalori, makanan yang masuk dalam tubuh kita itu harus penuh dengan nutrisi ya, penuh dengan nutrisi. Cara mendefisitkannya bagaimana? Tadi berat ideal kita ada, berat ideal yang kita hitung tadi 60 kg. Kalikan 20 kalori. Kalikan 20 kalori. Kita dapatkan adalah 1200 kalori. Berarti makanan yang masuk dalam tubuh kita kalau pengen turun berat badan adalah 1200 kalori ya. Maka kita akan turun berat badan dengan sehat. Syaratnya dalam tubuh kita itu penuh dengan nutrisi, tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar mendefisitkan kalori ya. Maka akan mendapatkan berat badan kita itu akan turun. Jadi dengan berat badan 60 kg seharusnya tubuh itu butuh 1800 kalori tadi ya. Tapi kita hanya berikan 1200 kalori. Maka kita defisit berapa? 600 kalori per hari. Tubuh akan tetap butuh 1800 kalori per hari walaupun hanya diberikan cuma 1200 kalori. Berarti meal plan-nya, menu makannya itu harus full nutrisi. Artinya makan yang kita masuk dalam tubuh kita itu tetap ada kebutuhan makronutrisi. Nah teman-teman ya, itulah teman-teman cara untuk menurunkan berat badan. Yang perlu kita ketahui adalah dengan konsep tadi menurunkan, kita harus tahu dulu berat ideal. Kemudian kedua, kita harus mengetahui kebutuhan kalori harian. Yang ketiga, kalau pengen menurunkan berat badan, kita harus mendefisitkan kalori dengan menghitung dengan cara yang tadi.
Dari mana tubuh mendapatkan kekurangan 600 kalori kalau hitung tadi, maka tubuh akan bakar lemak yang bergelantungan dalam tubuh kita. Ya, maka kita akan turun berat badan. Artinya lemak yang dalam tubuh kita itu akan terbakar. Itulah apabila kita itu lakukan secara konsisten ya teman-teman ya. Itu kita lakukan secara konsisten, bukan yang misal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita itu meal plan-nya sama 1200 kalori, tetapi hari Sabtu dan Minggunya kita itu setiap hari makannya 4000 kalori. Maka kita tidak mungkin akan turun berat badan, kita akan jadi naik berat badan lagi, karena itu semuanya disesuaikan dengan metabolisme tubuh masing-masing. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya. Kesimpulannya adalah satu, bagi teman-teman yang ingin turun berat badan sehat, teman-teman harus tahu dulu berat badan ideal. Coba dicek berat badan idealnya. Kalau teman-teman itu berat badan idealnya lebih, berarti itu teman-teman sudah harus diturunkan berat badannya. Kemudian yang kedua, hitung kebutuhan kalori hariannya. Kebutuhan kalori hariannya berapa? Coba teman-teman untuk menurunkan berat badan. Bagi teman-teman tidak hanya defisit kalori, perhatikan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Tidak hanya sekedar makan, tetapi makanan yang masuk ini harus sehat, makanan yang masuk ini harus penuh dengan nutrisi. Karena apa? Ketika kita mendefisitkan kalori, untuk mendapatkan 600 kalori yang dikurangkan tadi dengan membakar lemak yang ada dalam tubuh kita, maka turun berat badan itu adalah menurunkan komposisi lemak dalam tubuh kita, bukan menurunkan massa otot, bukan menurunkan massa air atau kadar air. Maka kita akan turun berat badan dengan sehat. Oke teman-teman, ini sharing dari saya singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap ikuti saya. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjut di YouTube ya, di YouTube. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya teman-teman semuanya. Silahkan, kalau pengen bertanya silahkan komen di bawah ya, komen di bawah, nanti akan saya jawab. Demikian teman-teman, bisa ikuti terus sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemudian yang pengen mengikuti trik-trik, tips-tips sehat dan motivasi positif, bisa mengikuti Instagram saya @Sigit, atau di YouTube dengan channel Sigit Suroto. Ya, yang ingin siaran langsung seperti ini bisa mengikuti di Facebook saya, Sigit Suroto Ikom. Oke, yang pengen konsultasi gratis bagi saya bisa ke WA nomor 085 725 467 748. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk sharing pada siang hari ini menjelang makan siang. Dipraktekkan ya, dipraktekkan teman-teman semua. Hitung berat ideal, hitung kebutuhan kalori, defisitkan. Masih bingung? Nanti bisa komen, akan saya jawab atau WA saya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap bersemangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.